mereka itu ketawa, dan beliau tidak menghardik mereka selain daripada yang haram. Jadi riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, maka di sini bentuk dan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kejadiannya, di antara bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah beliau tidak panjang atau tinggi yang bersangatan, dan tidak pula pendek yang menyolok, tetapi perawakan beliau adalah sedang. Apabila beliau berjalan sendirian, dalam pada itu tidaklah seseorang manusia yang berjalan kaki bersama beliau di mana orang itu dapat dikatakan tinggi, melainkan adalah Rasulullah SAW lebih tinggi daripadanya. Jadi kalau berjalan bersama kelihatan Nabi lebih tinggi, kelihatannya biasa, tapi kalau berjalan lebih tinggi. Kadang-kadang beliau diapit oleh dua orang yang sangat tinggi, maka beliau berada lebih tinggi dari kedua orang tersebut. Apabila kedua orang itu telah berpisah dengan beliau, maka kedua orang tersebut dapat dikatakan tinggi, sedang Nabi SAW dikatakan sedang. Nabi SAW bersabda, ju'ilal khair kulluh fi riba'ah, kebajikan semuanya dijadikan pada orang yang sedang atau pertengahan, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Adapun warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah azharul laun, artinya tidak sangat merah dan tidak sangat putih. Azharul laun ialah warna putih yang gilang gemilang cahayanya, tidak bercampur dengan kuning, merah, dan sesuatu dari warna-warna lain. Beliau disifatkan warnanya oleh pamannya Abu Thalib yang bersair atau bermadah, putih yang meminta turun hujan dari awan dengan wajahnya, pertolongan bagi anak yatim yang kasihan, pemeliharaan bagi wanita rondo. Bahasa Indonesia rondo, pemeliharaan bagi wanita janda. Lalu kamu tulis rondo, janda. Sebagian mereka mensifatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kulitnya putih bercampur merah. Mereka mengatakan bahwa yang putih bercampur dengan merah ialah warna tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tampak bagi matahari dan angin seperti muka dan leher, dan putih yang bersih dari warna merah.
ialah bagian tubuhnya yang di bawah kain. Sedangkan keringatnya sallallahu alaihi wasallam pada air mukanya seperti mutiara. Yang lebih harum dari minyak kasturi yang sangat harum. Adapun rambutnya maka adalah ia berambut ikal. Kebagusan rambutnya tidaklah dengan kakunya atau lurus seperti duri landak, dan tidaklah dengan keriting yang berlipat-lipat, tetapi di tengah-tengah di antara dua sifat rambut tadi. Apabila beliau menyisir rambutnya dengan sisir, jadilah seakan-akan jalinan pasir. Ada yang mengatakan bahwa rambut Nabi SAW itu memukul kedua bahunya sampai menutup kedua bahunya kiri dan kanan. Kebanyakan riwayat meriwayatkan bahwa rambut Nabi SAW sampai kepada ujung kedua telinganya. Kadang-kadang beliau buatkan rambutnya menjadi 4 sanggul, masing-masing telinganya keluar di antara 2 sanggul itu. Kadang-kadang beliau buat rambutnya ke atas 2 telinganya, maka lahirlah segala bentuk ya rambut yang di atasnya itu berkilau-kilauan cahayanya. Kemudian rambut atau uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kepala dan pada janggutnya. Janggutnya 17 helai, jadi tidak kecil gitu, cuma 7. Nah, jadi kalau kamu mengeluarkan janggut hitung sampai 17 saja ya. Tiada lebih dari itu adalah Nabi SAW manusia yang tercantik mukanya dengan bulan pada bulan purnama yang terang benderang, dan kelihatan senangnya dan marahnya pada wajahnya karena saking bersih wajahnya yang berkilau ya. Jadi nggak ada wajah Nabi budak kayak kita ini. Kita ini banyak kan letup ya. Jadi bukan banyak wudhu atau banyak sujud, tapi banyak beletuk. Beletuk apa? Beletuk dosa-dosa. Jadi beletuk ini adalah dosa-dosa, sehingga wajah kita tidak berkilau-kilau ya. Tapi wajahnya berminyak-minyak ya. Itu namanya banyak dosa. Sahabat-sahabat mengatakan bahwa wajah Nabi SAW itu adalah seperti yang disifatkan oleh sahabatnya, yaitu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana bersair yang berbunyi, Nabi kepercayaan dan pilihan. Ia menyuruh kepada kebajikan seperti cahaya bulan purnama raya yang menghilangkan gelap gulita. Adalah Nabi SAW luas dahinya melengkung kedua bulu keningnya itu,
menyempurnakan dengan banyak bulunya serta memanjang ke tepi. Ruang putih halus atau disebut ablaj. Di antara kedua bulu keningnya itu seolah-olah perak yang putih bersih di antara keduanya. Kedua matanya adalah lapang, sangat hitam atau mata hitamnya. Pada kedua matanya bercampur dengan warna merah, dan adalah bulu mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tebal, sehingga bulu mata itu bercampur rapat karena banyaknya. Ya, bulu mata ada. Kalau kamu ini habis semua bulu mata dicukur mungkin ya. Ini bulu mata Nabi tebal. Dan beliau punya hidung yang sangat mancung. Artinya hidung beliau lurus dan mancung. Jadi yang keturunan pesek-pesek itu bukan apa? Dan giginya jarang dengan tersusun baik, artinya jarang-jarangnya. Apabila beliau tenang, senyum dengan ketawa, maka beliau tenang seperti cahaya kilat. Apabila dia senang gilang gemilang. Beliau adalah yang terbaik dua bibir dari hamba Allah, dan yang paling lemah lembut apabila mulutnya tertutup. Kedua pipinya adalah menurun, tidak meninggi, tidak bermuka panjang, dan tidak bermuka sangat bulat, berjanggut tebal. Beliau membiarkan banyak dan panjang jenggotnya, dan hanya mengambil atau mencukur kumisnya saja. Jadi jenggotnya nggak pernah dicukur, jadi kumisnya saja. Ya. Jadi kalau ibu-ibu nggak perlu mencukur kumis sama jenggot, pasti ya nggak keluar. Ya. Jadi yang laki-laki nggak keluar kumisnya sama jenggotnya berarti dulu mau jadi perempuan nggak jadi, ya. Adalah lehernya terbaik dari semua hamba Allah, tidak dapat dikatakan panjang dan tidak dapat dikatakan pendek. Apa yang tampak dari lehernya bagi matahari dan angin terbuka, maka adalah seolah-olah bentuk perak yang bercampur emas yang gilang gemilang dalam keputihan perak dan kemerahan emas. Dan Nabi SAW memiliki dada yang lebar, tiada melampaui daging sebagian badannya akan sebagian yang lain, seperti seperti cermin pada permukaan ratanya, dan seperti bulan pada putihnya, yang bersambung antara tulangnya yang di atas dada dan pusatnya dengan bulu yang lurus, seperti ranting kayu yang terpotong. Tidak ada pada dadanya dan perutnya bulu yang lain. Nabi SAW mempunyai 3 lipatan perut yang ditutup oleh kain sarung, 1 daripadanya, dan 2 lagi tampak ke
kelihatan kedua bahu beliau besar, banyak bulu pada keduanya, besar, al-karodis, artinya ujung tulang, kedua bahu, kedua siku, dan kedua belahan pinggang. Belakang punggung beliau adalah lebar. Di antara kedua bahunya itu ada tanda stempel kenabian atau disebut khotamah nubuwah. Dari apa yang mengiringi bahunya yang kanan, ada padanya tanda hitam yang mendekati kepada kekuningan. Kelilingnya bulu yang tersusun beriring-iringan, seolah-olah kuduk dari seekor kuda. Beliau SAW besar kedua lengannya dan kedua hastanya, panjang atau besar kedua pergelangan tangannya, lapang kedua tapak tangannya, sedang panjang anak-anak jarinya. Seakan-akan anak-anak jarinya itu ranting-ranting perak. Tapak tangannya lebih lembut dari sutra, seolah-olah tapak tangannya itu tapak tangan penjual minyak wangi karena saking harumnya. Baik tapak tangannya itu menyentuh bau-bauan atau tiada menyentuhnya, orang yang berjabat tangan dengan Rasulullah SAW, maka senantiasalah harinya itu akan mendapati terus-menerus bau harumnya bekas tangannya. Beliau selalu meletakkan tangannya yang mulia di atas kepala anak kecil. Maka dikenal di antara anak-anak kecil itu dengan bau harumnya pada kepalanya. Dan adalah kedua pahanya dan betisnya itu besar yang di bawah kain sarungnya. Beliau sedang gemuk badannya pada akhir masanya atau akhir hayatnya. Dagingnya sambung berpegang-pegangan, hampirlah adanya atas bentuk kejadian yang pertama, tidak terpengaruh oleh kelanjutan usianya. Adapun jalannya Nabi SAW adalah beliau selalu berjalan kaki, seolah-olah beliau berjalan menurun dari batu besar dan menurun dari jalan yang turun. Beliau melangkah condong kepada perjalanan kaki biasa. Beliau berjalan dengan cara al-huwaina, artinya tanpa berlenggang. Al-huwaina yaitu artinya berdekatan langkah kaki. Nabi SAW bersabda, akulah manusia yang paling serupa dengan Nabi Adam alaihissalam, dan bapakku Ibrahim adalah manusia yang paling serupa dengan aku tentang kejadian dan akhlak budi pekerti.
Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku pada sisi Tuhanku mempunyai 10 nama. Aku Muhammad, aku bernama Ahmad, dan aku adalah Al-Mahi, penghapus yang dihapuskan oleh Allah kekufuran di Makkah, di Madinah, dan di lain-lain negeri dengan sebabku. Aku bernama Al-Aqib, yang penghabisan, yang tidak ada seorang pun nabi sesudahnya. Al-Aqib, dan aku adalah Al-Hashir, pengumpul, yang dikumpulkan oleh Allah semua hamba pada hari kiamat di hadapanku. Aku adalah Rasulur Rahmah, Rasulur Rahmah, Rasul yang membawa rahmat untuk umat. Rasul Taubah, Rasul yang diterima taubatnya dengan syarat-syaratnya, dengan barokah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Malahim, yang membawa umat bersih daging dan berkumpul dalam menghadapi musuh. Al-Muqaffi,